Jangan sampai akhirnya pemberian gelar pahlawan ini menghapus seluruh deretan dosa-dosa yang pernah terjadi gitu. Tapi bukan berarti juga Soeharto dengan dosanya tersebut juga akhirnya kita hilangkan dalam sejarah kehidupan negara. Bagaimanapun Soeharto juga punya kontribusi. Jangan sampai hari ini kita cepat lupa dengan berbagai hal-hal yang tidak baik yang terjadi di zaman Presiden Soeharto. Kemudian ketika Presiden Jokowi mangkat, kita berikan gelar pahlawan nasional terlalu cepat juga dan lain sebagainya gitu. Padahal hari ini semua orang tahu banyak sekali hal buruk terjadi di masa pemerintahan Jokowi dan lain sebagainya gitu. Kalau gua, dosa terbesar dari Soeharto adalah membuat kita menjadi bodoh selama 32 tahun. Implikasinya adalah membuat masyarakat Indonesia dikontrol dengan ilusi-ilusi palsu gitu. Welcome to jam 3 pagi. Lagi rame ini cerita tentang Soeharto yang diajukan jadi pahlawan nasional. Makanya kita mau diskusikan siang hari ini bersama kawan-kawan di sini. Halo, Haikal. Halo, Afik. Halo, Melki. Gila, kita kayak habis ngobrol tadi ya. Iya, tadi baru ketemu lagi ya setelah seminggu. Nah ini lagi rame nih Mas Haikal, Mas Melki tentang Soeharto. Sebenarnya ada 40-an nama ya yang diajukan oleh Mensos menjadi daftar pahlawan nasional yang baru. Salah satunya itu di nomor satu paling nomor satu tuh Marsina. Nomor satu betul Marsina. Nah nomor dua nih ya agak kontroversial dan lagi rame banget. Kedua adalah Soeharto. Nah gue langsung aja lempar deh ke lu. Kan gimana menurut lu nih Pak Soeharto ini dengan seluruh rekam jejaknya, meskipun waktu itu lu belum lahir ya. Nah, gimana menurut lu dengan diberinya gelar pahlawan nasional atau usulan pengajuan pahlawan nasional dan udah mau diresmikan kok? Kamu udah pasti ya? Udah hampir pasti, udah diumumin oleh Fadlizon juga. Kalau gue sih mikirnya sebenarnya gini ya, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto ini banyak penolakan kan pastinya, banyak orang yang nggak sepakat dengan track recordnya. Tapi sering banget yang gue lihat justru dibentrokinnya adalah pro dan kontra gitu. Tapi kalau menurut gue yang harusnya disaksikan adalah bukan masalah pro kontranya, tapi sebenarnya apa sih marwah dari pemberian gelar pahlawan ini gitu. Disclaimer dulu ya. Jadi sebenarnya Soeharto ini tuh ditunjuk jadi atau indikator dia ditunjuk sebagai pahlawan nasional karena dia ikut dalam serangan umum 1 Maret ya. 49 ya? 49 waktu mempertahankan Yogyakarta. Makanya dianggap sebagai pahlawan nasional gitu, itu indikatornya. Tapi kan dia 32 tahun ya dengan semua kisah-kisah buruknya itu. Iya maksudnya gini loh, kalau cuma sekedar memberikan pahlawan salah satu kebaikannya gitu kan, berarti kan bukan berarti melupakan berbagai antrian dosa-dosa menurut gua. Tapi bukan berarti juga akhirnya Soeharto juga tidak layak untuk diberikan gelar sejarah. Tapi menurut gue yang harus di-highlight adalah apa sih sebenarnya makna pahlawan yang harus dijaga hari ini gitu loh. Pemberian gelar pahlawan ini kan menurut gue sangat apa ya, sangat mahal lah gitu ya, secara gengsi, secara penghargaan gitu. Nggak ada kayak penghargaan yang lebih tinggi daripada gelar pahlawan gitu kan. Nah pemberian ini kan bukan berarti menghapuskan dosa-dosanya gitu. Jangan sampai akhirnya pemberian gelar pahlawan ini menghapus seluruh deretan dosa-dosa yang pernah terjadi gitu. Tapi bukan berarti juga Soeharto dengan dosanya tersebut juga akhirnya ya kita hilangkan dalam sejarah kehidupan negara. Bagaimanapun Soeharto juga punya kontribusi. Jadi kalau menurut gue prinsip ini masih debatable banget ya. Gue nggak yang mendukung Soeharto jadi pahlawan, tapi gue juga nggak terlalu kontra gitu. Karena menurut gue harusnya didefinisikan lagi kenapa harus diberikan definisi pahlawan itu apa sih? Dan kenapa akhirnya Soeharto itu dinilai layak cuman karena tadi yang 1949. Oke. Ini lu kalau didengar aktivis 98 digebukin lu ini. Bukan masalah maksudnya jangan dilihat sudut sempitnya dong. Oh gitu. Iya, kan dosa-dosanya banyak gitu kan. Harusnya di-highlight juga dong. Sama Fadlizon sama Mes. Iya, aktivis digebukin nggak? Aktivis kekuasaan dia. Iya, dan yang menurut gue yang lebih konyol bukan masalah Fadlizon aktivis juga. di Soehartonya, bukan di Soehartonya. Okay. Kenapa harus didampingin sama Marsina yang benar-benar menurut gue lebih layak gitu. Jadi gelar pahlawan. Ada 40 kan. Iya, itu kan Marsina nomor 1. Itu kan sengaja banget. Nomor 2. Itu kan sengaja banget kan ditaruh Marsina dulu baru di. Oh, lu ada kecurigaan itu di sana. Iya, justru menurut gua kan ada beberapa kali penolakan. Ini kayak kesannya kalau katakan Kanda Bahlil ini kan kayak barang yang dipaksakan masuk gini kan barang ini kan. Nggak masuk barang ini. Nah, ini kan sebenarnya ada dipaksa-paksa sikit nih kan. Nah, ini yang menurut gua yang
harus di apa ya, mungkin diajak Fadlizon, diajak debat terbuka gitu ya kalau bahasa mahasiswanya gitu kan. Debat terbuka, landasan teoritisnya apa gitu kan, kajiannya apa, dan pelibatan ahlinya sejauh mana gitu. Ya, pertama sebenarnya memang kita nggak bisa pungkiri implikasi dari pemberian gelar pahlawan itu kan bisa jadi dogma, jadi doktrin apalagi kalau dia masuk dalam kurikulum. Nanti dalam suatu halaman itu ada Soeharto dari tahun keberapa ke tahun berapa kan sebagai pahlawan nasional. Cuma yang jadi pertanyaan kan, Soeharto ini tidak, kita ini ya sebagai generasi Z kan nggak masuk ke dalam, nggak sempat dapat Soehartonya, nggak sempat dapat reformasi, nggak dapat dong. Maksudnya di awal-awal masih dapat. Ya maksudnya lu kelahiran di kita ini belum ada yang dapat. 2000-an nggak ngerasain. Dan tidak merasakan otoritarianisme yang begitu signifikan. Nah, gonjang-ganjing ini sebenarnya gimana Mel? Lu ngelihatnya, maksudnya apa masih perlu gitu Gen Z atau enggak generasi muda itu cukup concern menolak Soeharto menjadi pahlawan nasional dan lain-lain gitu? Sebenarnya kan kisruh menolak Soeharto jadi pahlawan ini kan kisruh yang terjadi udah lama ya, kontroversi yang terjadi sejak lama gitu. Dan sebenarnya kita pun sejak lama udah semacam dapat kesepakatan bersama bahwa Soeharto ini mau bagaimanapun jasanya selama 32 tahun, mau dia bikin swasembada pangan, mau dia bikin SD Impres di banyak sekali daerah-daerah terpencil di Indonesia dan lain sebagainya, banyak pihak menilai salah satu dosa besar Indonesia itu terjadi di zaman Orde Baru pimpinan Soeharto. Gitu. Ada kebebasan sipil yang terbelenggu, ada kebebasan pers yang tidak ada sama sekali mungkin gitu. Ada pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat gitu. Ada meninggalnya banyak sekali aktivis dan hilangnya banyak aktivis sampai hari ini. Itu baru sekian ya dari banyak sekali laporan-laporan tragedi kemanusiaan pada Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Tapi terlepas dari berbagai dosa Soeharto yang seringkali dianggap orang adalah halangan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, sebenarnya gue lebih concern soal gelar pahlawannya gitu. Apakah semua presiden tuh harus mendapatkan gelar pahlawan nasional? Itu. Apakah semua presiden itu kemudian harus mendapatkan apresiasi dengan simbol paling tinggi bernama pahlawan nasional gitu? Karena kayaknya di luar negeri kita nggak punya tradisi seperti itu gitu. Misalnya di US gitu, kayaknya nggak ada tuh penganugerahan pahlawan nasional bagi Kennedy, bagi Nixon, bagi Ronald Reagan, bagi Harry Truman dan lain sebagainya. Pahlawan nasional. Tapi apakah mereka dilupakan dari sejarah Republik Amerika Serikat? Ya nggak juga. Gitu. Juga termasuk dalam. Iya, maksudnya kalau kita kemudian ingin mengenang jasa mereka-mereka yang pernah menjadi presiden ini dengan memberikan gelar pahlawan nasional, gua rasa dengan memberikan gelar pahlawan nasional pun kita tidak akan pernah lupa bahwa mereka pernah menjadi presiden, karya-karyanya apa dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kita terlalu menjadi bangsa yang cepat lupa. Gitu. Jadi jangan sampai tradisi kita yang sangat tergesa-gesa memutuskan satu hal dalam banyak hal, dalam kebijakan publik, dalam keputusan pemerintah dan lain sebagainya, termasuk dalam pemberian gelar pahlawan nasional ini, membuat kita jadi bangsa yang cepat lupa dan mempraktekkan kebiasaan itu terus-menerus. Jangan sampai hari ini kita cepat lupa dengan berbagai hal-hal yang tidak baik yang terjadi di zaman Presiden Soeharto. Kemudian ketika Presiden Jokowi mangkat, kita berikan gelar pahlawan nasional terlalu cepat juga dan lain sebagainya gitu. Padahal hari ini semua orang tahu banyak sekali hal buruk terjadi di masa pemerintahan Jokowi dan lain sebagainya gitu. Jadi gua rasa problem utamanya bukan apakah dia layak apa enggak, tapi kenapa sih gelar pahlawan nasional itu seakan-akan harus menjadi kepunyaan seorang mantan presiden, satu itu. Yang kedua, kayaknya kita jadi bangsa yang terlalu cepat lupa gitu. Semua kesalahan orang gampang banget kita lupain, bahkan tanpa pertanggungjawaban hukum gitu, menjadikan seseorang menjadi pahlawan dan gelar-gelar simbolik lainnya lah. Itu menurut gue. Jadi gini ya, dalam filsafat tuh kalau kata Robert Bellah bilang ya, pahlawan atau negara itu kan seperti agama ya, pahlawan itu seperti nabi-nabinya kan. Jadi pahlawan itu yang kira-kira men-share atau memberi kita semacam keteladanan gitu. Nah, problemnya seringkali implikasi dari keteladanan itu kan akhirnya mereduksi sifat manusiawi seseorang kan.
sorry itu saya misalnya cerita-cerita nabi, cerita-cerita orang-orang pahlawan, seolah-olah apa yang karena dia digelari pahlawan, seolah-olah dia nggak ada buruknya gitu loh. Ya kayak misalnya kisah-kisah nabi, seolah-olah nabi itu udah bukan manusia tapi orang yang semua perilakunya itu baik semua gitu, nggak ada unsur-unsur hewani. Nah ini kan jadi semacam pertanyaan menggelitik ya. Nah kalau ngeliat Soeharto sendiri ya nggak bisa dipungkiri, di zaman Soeharto ekonomi pernah tumbuh 2 digit, bahkan stabil di angka 8% banyaknya, swasembada pangan juga luar biasa kan. Dan ada meskipun yang banyak dikritik tentu kebebasan sipilnya dan banyak hal tentang HAM dan lain-lain gitu. Nah, menurut lu gimana membaca neraca itu, urgensi pemberian pahlawan, terus dengan ya tadi Soeharto dengan seluruh ya yang bisa kita banyak contoh ya dengan swasembada pangan dan lain-lainnya, tapi mereduksi kebebasan sipil, menurut lu gimana melihat itu? Melihat kondisinya dan banyaknya penolakan dan masih banyak yang merasa nggak clear barang ini gitu kan, menurut gua kenapa harus jadi pahlawan sih? Apa ruginya sebuah negara tidak menjadikan Soeharto sebagai pahlawan? Apakah Indonesia akan kehilangan pendapatan ekonomi? Apakah Indonesia akan ketidakstabilan politik akan terjadi kalau Soeharto nggak jadi pahlawan? Nah, kalau pertanyaan dibalik, apa ruginya kalau Soeharto jadi pahlawan? Nah itu juga ada penolakan. Gitu, stabilitas gitu kan, banyak penolakan, banyak orang-orang yang merasa pernah dirugikan pada Orde Baru pada saat itu gitu. Dan ya walaupun pasti juga ada yang merasa diuntungkan gitu, walaupun yang harus diingat kan akhirnya turunnya bukan dengan cara baik-baik. Nah itu yang menurut gue yang harus di-highlight gitu. Penurunan Soeharto kan juga bukan dalam konteks yang terhormat, dalam artian habis masa jabatan gitu ya, tapi secara tidak langsung diturunkan paksa lah gitu, oleh masyarakat kala itu di 98. Nah makanya menurut gua kalau ini barang belum clear gitu ya, permasalahan ini belum clear, kenapa harus segera dipaksa kayak dicepetin gitu loh, di berapa kali dalam tahun ini dicepetin terus pembahasan masalah Soeharto ini. Kenapa nggak coba duduk lagi bareng-bareng semua yang merasa dirugikan gitu kan, mendengar aspirasi, membaca kembali peta sejarah gitu, baru diputuskan gitu. Ini benar-benar impact apa enggak gitu. Nggak, tapi gini Kal. Kan Gen Z itu tidak banyak ya mungkin implikasi ya akhirnya yang kita dapatkan ya. Tapi menurut lo sebenarnya generasi yang baru ini atau generasi muda kita tuh peduli nggak sih sama kisah ini, atau cuma karena maksudnya apa sih yang membuat misalnya gue anak muda, apa sih yang membuat gue harus kayak nggak setuju si Soeharto jadi pahlawan gitu? Padahal gue nggak dapat apa-apa dari kisah dia. Betul. Pada akhirnya semua orang yang tidak sepakat adalah akhir ini melihat bagaimana track record kejahatan yang pernah terjadi. Itu harus to be fair, semua orang akan membahas itu. Kenapa kalau tidak sepakat sama Soeharto, apa alasannya? Ya pasti pelanggaran HAM, pemberantasan aspek-aspek sosial ya, seperti pers, sipil dan lain sebagainya gitu, militer sangat aktif masuk ke kehidupan bermasyarakat. Pasti yang akan jadi penolakan adalah di situ gitu, yang walaupun Gen Z tidak mengalami gitu ya, tapi semua orang pasti akan punya cerita sejarah yang sama gitu, yang itu yang diwariskan ke anak-anak Gen Z hari ini. Dan walaupun akhirnya tidak berimpact, dan juga gue yakin Gen Z juga tidak terlalu peduli sebagian. Lo yakin Gen Z tidak peduli? Tidak terlalu peduli sebagian besar. Ini bisa jadi judul. Kenapa? Karena hari ini Gen Z juga udah sibuk sama urusan dunianya sendiri, Pak. Oke. Gitu, udah PHK di mana-mana. Iya, PHK di mana-mana. Pemerintah sudah tidak terkesan tidak peduli. Jangan-jangan pemberian gelar Soeharto pahlawan ini pengalihan isu biar Gen Z nggak komplain soal PHK. Jadi itu. Oke. Netizen banget. Maksud gue gitu, kalau dibilang nggak peduli sih bukannya nggak peduli gitu, tapi hidupnya udah terlalu rumit untuk memikirkan elit-elit politik yang saling klaim keberhasilan kan. Bagi gue itu hanya klaim-klaim politisi untuk berhasilan. Dan gua tambahin ya, maksud gua kan Indonesia mengakui sebagai negara demokrasi kan, kita menjalankan demokrasi, kita usahakan untuk transparan, akuntabel dan lain sebagainya gitu. Nah ini seringkali nggak tercermin di dalam pengambilan keputusan pemerintah gitu. Pemerintah tuh terlalu cepat, terlalu tergesa-gesa, terburu-buru mengeluarkan produk hukum, mengeluarkan keputusan pemerintah, mengeluarkan kebijakan-kebijakan tanpa pernah mendengar aspirasi masyarakat gitu.
Jadi kalau hari ini ada 1, ada 10, ada 100, 1000, sejuta orang dari ratusan juta masyarakat Indonesia yang menolak Soeharto jadi pahlawan, pendapat itu tetap harus didengar. Oke. Jadi jangan sampai kita kemudian terlalu cepat memutuskan gelar pahlawan nasional tanpa mendengarkan aspirasi publik gitu. Hari ini kan kita tiba-tiba nggak tahu nih, tiba-tiba Soeharto bisa dapat gelar pahlawan nasional. Baru muncul ke publik di tahap-tahap akhir, Pak. Ketika dia mau jadi gelar pahlawan nasional, walaupun pasti banyak proses ya, pengajuan daerah dan lain sebagainya gitu. Tapi apakah kita harus mengabaikan suara-suara publik yang hari ini kontra sama pemberian gelar pahlawan nasional? Kalau gitu ini akan jadi praktek buruk. Kedepannya pemerintahan Prabowo Subianto akan dengan cepat, dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa selalu mengeluarkan peraturan tanpa publik pernah tahu proses pengaturannya, proses pembentukannya dan lain sebagainya. Ketika dia sudah mau sah, baru diumumkan ke publik, publik sudah tidak punya waktu lama lagi untuk menolak gitu. Jangan sampai tradisi buruk seperti ini terus terjadi dan pemberian gelar pahlawan Soeharto jadi gerbangnya gitu. Ya, walaupun bukan dari zaman Jokowi, dalam artian pembuatan kebijakan yang tidak menggunakan prinsip good governance ya gitu, tiba-tiba jadi baru habis itu di demo dan lain sebagainya. Dan walaupun sudah terjadi beberapa kali ya dari sebelum pemerintahan Presiden Prabowo ya, usulan pemberian gelar pahlawan nasional ini kan nanti sudah terbukti beberapa kali nama Soeharto itu masuk di dalam jajaran calon penerima gelar pahlawan nasional. Beberapa kali itu juga kita menolaknya dengan keras sampai tidak jadi. Kenapa sekarang harus jadi kalau gitu? Mungkin karena menantunya yang jadi presiden juga. Nah, coba gini. Nah, menurut lo Mel ya, maksud gua gini, nggak bisa dipungkiri ada banyak keberhasilan tanda kutip ya, konsep keberhasilan yang tadi gua sebutkan juga ngomong ke Haikal bahwa di zaman Soeharto, kalau klaimnya titik Soeharto kan kemarin pas RPD sama raker RDP sama Mentan mengklaim ini, terus dia bilang, kata Titik, jangan bilang begitu, bapak saya itu udah lebih pernah menciptakan suasembada pangan yang luar biasa. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di zaman Soeharto juga luar biasa dan lain-lain gitu. Nah, bagi kita yang hadir hari ini, kalau ngelihat misalnya kebebasan sipil dan lain-lain, rupanya juga hari-hari terakhir juga sama gitu. Maksud gua, menurut lu dosa yang tidak bisa kita jadikan pembenaran, atau apakah orang belum bisa keluar dari trauma masa lalu itu, atau generasi ini peduli kan? Dosanya kita bukannya menafikan fakta ya bahwa Presiden Soeharto dulu pernah membuat SD Impres di banyak sekali daerah terpencil. Dia pernah membuat swasembada pangan. Dia membuat proses pertanian kita jadi lebih baik. Ada tenaga-tenaga pengampu pertanian di banyak sekali desa-desa dan lain sebagainya gitu. Nah, kita tidak pernah menafikan fakta itu. Tapi kita juga tidak pernah menafikan fakta bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang dikerjakan oleh pemerintahan Orde Baru itu seringkali merupakan pertumbuhan-pertumbuhan yang semu. Karena tidak ditopang dengan kemandirian ekonomi yang baik, tidak ditopang dengan keterbukaan, tidak ditopang dengan bagaimana negara membiarkan warganya untuk turut membentuk perekonomian dan lain sebagainya. Faktanya adalah 98 kita kolaps. Itu bukti bahwa pembangunan ekonomi di era Orde Baru tidak berhasil mewujudkan kemandirian yang bisa dirasakan oleh seluruh warga negara. Tidak berhasil membuat sistem di mana kita bisa kokoh menghadapi ancaman dan tantangan. Kenapa proses recovery negara Indonesia di tahun 98 lebih lama dari banyak negara ASEAN lainnya? Padahal kita merdeka tahun 45, Singapura tahun 60-an, Malaysia akhir 50, awal 60 gitu kan. Sementara proses recovery dan pertumbuhan ekonomi kita lebih lama dari banyak negara lainnya gitu. Kenapa kemudian Presiden Soeharto mampu membuat perekonomian naik pesat di awal tahun dia menjabat, tapi menjelang akhir semakin hari semakin buruk gitu. Kenapa orang bisa merasakan kelaparan? Kenapa masyarakat di desa-desa di akhir pemerintahan Presiden Soeharto tidak mendapatkan kepuasan yang maksimal gitu? Ya mungkin karena keterbukaan dan demokrasi tidak mendapat tempatnya gitu. Jadi kan kita sulit membayangkan pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa keterbukaan gitu. Dan itu adalah salah satu dosa besar dilakukan pemerintahan Presiden Soeharto. Generasi muda hari ini kayaknya kata Haikal nggak peduli sih sama urusan-urusan itu. Orang generasi hari ini masih udah sibuk sama urusannya masing-masing. Nah, menurut lu alasan agar generasi ini sadar bahwa sebenarnya kita harus menolak betul nih Soeharto ditunjuk menjadi generasi hari ini bukannya harus menolak gelar pahlawan nasional Soeharto semuanya ya. Jadi tidak semua generasi Z, generasi Alpha itu tidak semuanya harus menolak gelar pahlawan nasional Soeharto. Tapi semuanya harus sadar bahwa pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto itu adalah pintu gerbang Indonesia menjadi negara yang cepat lupa.
Kalau kita terlalu cepat, tergesa-gesa, terburu-buru, selalu memberikan gelar pahlawan nasional pada orang-orang yang dianggap oleh segelintir orang punya jasa, dianggap oleh segelintir orang punya manfaat dan lain sebagainya gitu. Lama-lama kita punya presiden buruk, dimaafkan oleh sejarah menjadi pahlawan nasional. Kita menjadi bangsa yang cepat lupa gitu. Hari ini generasi Z, generasi Alpha, banyak diantaranya nggak suka dengan mantan Presiden Jokowi. Banyak diantaranya mungkin tidak suka dengan Wakil Presiden Gibran gitu. Ada pelanggaran konstitusi yang mereka tolak. Ada pelanggaran hukum yang mereka tolak. Ada kebebasan dan nilai-nilai demokrasi yang mereka rasa tidak diterapkan dengan baik di era pemerintahan Presiden Jokowi, terutama di akhir pemerintahan Presiden Jokowi gitu. Jadi kalau kita generasi hari ini terlalu cepat melupakan fakta bahwa Presiden Soeharto pernah melakukan banyak hal buruk yang mungkin tidak relevan dengan nilai-nilai hari ini, ya ini menjadi pintu gerbang kita akan memaafkan banyak sekali dosa-dosa orang hari ini yang tidak akan berdampak baik gitu. Jadi kalau kita hari ini terlalu cepat memutuskan gelar pahlawan nasional seseorang tanpa pernah mengkaji dengan lebih dalam, mendengarkan aspirasi publik dengan transparansi gitu. Ntar 10 tahun lagi kita berdebat gelar pahlawan siapa. 20 tahun lagi kita berdebat gelar pahlawan siapa. 30 tahun lagi kita berdebat gelar pahlawan siapa tanpa kita menemukan titik temu mana sih sebenarnya pemberian gelar pahlawan nasional yang ideal. Dan itu nggak mungkin terjadi kan tanpa dialog. Itu yang sebenarnya harus digarisbawahi. Semoga 30 tahun lagi kita nggak berdebat pemberian gelar sejarah pahlawan terhadap Afik Naufal. Iya. Kita super sahabat. Nah, tapi gini kan, gua dulu. Nah, kita kan nggak bisa pungkiri tadi ada pencapaian-pencapaian meskipun ada implikasi dia kolaps di ujung, tapi ada pencapaian-pencapaian itu gitu. Nah, kalau ada argumen gini ya, ada argumen bahwa dengan ditunjuknya Soeharto sebagai pahlawan nasional atau ditetapkan sebagai pahlawan nasional, kita bisa belajar ulang misalnya dengan pencapaian-pencapaian Soeharto itu gimana kira-kira menurut lu narasi-narasi seperti atau misalnya Belajar ya. Kalau kata Fadlizon kan Soeharto sudah memenuhi kriteria itu, dia ikut dalam mempertahankan kemerdekaan pada saat satu serangan umum 1 Maret itu gitu. Nah kalau lu gimana sih sebenarnya sebagai pengamat media sosial? Ya sebenarnya menurut gua gini sih, Fik. Kalau lu mau coba mengutip kalimat dari guru besar gua gitu ya, namanya Afik Naufal gitu kan. Tidak, kalau ibaratnya nabi gitu kan, tidak sempurna, ada ketidaksempurnaannya, mungkin itu terjadi juga pada Soeharto kan gitu tadi. Maka hari ini sebenarnya ya gue bilang kalau cuman karena kontribusinya pernah melakukan kebaikan tapi akhirnya melupakan keburukannya, menurut gue itu nggak fair gitu. Ya orang aja keburukannya ada pengen dilupain kan, karena mengingatnya kebaikan kan sama aja gitu. Nah, menurut gue juga jadi jangan lupa kalau di era dia juga korup gitu loh. Era dia juga lebih banyak korupnya untuk pembangunan keluarga cendana gitu kan. Bagaimana akhirnya membiayai hidup Tommy Soeharto and the gang gitu kan, dan untuk kroni-kroninya itu kan juga jadi catatan buruk di luar aspek ekonomi makro gitu. Banyak aspek dalam memang diberantas premanisme gitu kan, pejabat korup dan lain sebagainya, pembangunan di desa-desa. Mencoba diberantas kan. Tapi kan akhirnya yang banyak korupnya di keluarganya sendiri. Itu kan Subur. Iya, disubur. Tapi kan akhirnya yang korup keluarganya sendiri gitu loh. Dalam artian maksudnya dia memberantas orang lain untuk memperkaya diri sendiri kan, itu bukan hal yang baik. Dan menurut gua rasanya juga yang lebih unik adalah Presiden Soeharto ini kan presiden kedua ya setelah kemerdekaan gitu. Kita belum punya track record yang banyak lah tentang kepemimpinan negara waktu itu. Tapi rasanya di presiden kedua aja sudah menjawab statement dari Soekarno itu sendiri. Soekarno bilang kan melawan bangsa sendiri gitu kan, lebih sulit. Ya hari ini negara kita pada masa itu ya melawan Soeharto gitu. Bangsa ini pernah melawan Soeharto dalam konteks mempertahankan kedaulatan masyarakat, kedaulatan rakyat. Dan itu harusnya jadi catatan juga kenapa akhirnya harus dipertimbangkan kembali bagaimana pemberian gelar sejarah ini jangan terkesan terburu-buru tanpa melibatkan ataupun menampilkan aspek-aspek yang menjadi penolakan dari masyarakat. Sebenarnya kalau bagi gua ya, kalau bertanya sebenarnya apa sih sebenarnya gini ya, perdebatan yang sering terjadi kan kayak lu udah dikasih makan cukup dan lain-lain, ngapain lu harus keluar-keluar misalnya gitu. Ini kan dilema dalam demokrasi dan otoritarianisme ya. Tapi gua tuh selalu punya keyakinan bahwa kalau negara atau satu negara ingin maju, mau punya produktivitas yang baik dan lain-lain, dia harus demokratis, karena dengan begitu semua wacana publiknya jadi argumentatif gitu. Misalnya ya kalau basis dari Spinoza kan kebebasan itu dasarnya mesti
berpengetahuan gitu. Kebebasan tidak dapat kita raih tanpa pengetahuan. Karena kalau dia tidak ada pengetahuan, dia tidak bebas gitu. Nah, dengan adanya seperti itu, gue lihat sekarang implikasinya ya, ketika Soeharto akhirnya pergi atau kebebasan kita dapatkan, generasi hari ini sungguh-sungguh sangat rasional. Meskipun ya mungkin objektif ya, rasional mungkin dalam tanda yang kutip yang lain. Maksudnya generasi hari ini lebih argumentatif, lebih apa namanya, lebih terukur dan lain-lain. Jadi kalau gua, dosa terbesar dari Soeharto adalah membuat kita menjadi bodoh selama 32 tahun. Implikasinya adalah membuat masyarakat Indonesia dikontrol dengan ilusi-ilusi palsu gitu. Kontrol palsu. Kalau gua dosa terbesarnya itu gitu. Nah, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa Soeharto punya tipologi yang sama nih. Soekarno kan mau jadi demokrasi terpimpin, dia juga dan lain-lain gitu. Nah, ini gue mau tanya ke lu, Mel. Nah, Soekarno kan juga sama sebenarnya keinginannya untuk berkuasa lebih lama. Soeharto juga ingin sudah berkuasa lebih lama dan lain-lain. Kira-kira tapi kan Soekarno sudah ditunjuk jadi pahlawan nasional gitu. Kenapa Soeharto tidak bisa kita maafkan untuk dorong sebagai pahlawan nasional? Mungkin orang juga banyak yang menolak Soekarno kan. Kaum kanan terutama yang menganggap Soekarno komunis. Apakah seorang mantan presiden itu boleh mendapat gelar pahlawan nasional? Jawabannya boleh. Tapi apakah semua mantan presiden boleh dapat gelar pahlawan nasional? Jawabannya ya belum tentu. Gitu. Jadi kalau hari ini kita kemudian memberikan gelar pahlawan pada Presiden Soekarno, ya alasannya sederhana. Karena negara ini pernah mencoba melakukan upaya-upaya, melakukan operasi-operasi, proses-proses untuk melupakan jasa-jasa Presiden Soekarno. Sementara apakah kita pernah dengan 100% sudah mengusut tuntas segala hal-hal buruk yang dilakukan oleh Presiden Soeharto? Jawabannya belum pernah gitu. Apakah kemudian Presiden Soeharto pernah dipidana penjara? Padahal dia sudah melalui proses awal dari pemeriksaan dan pengadilan gitu. Apakah kita pernah mengusut tuntas berbagai kelakuan-kelakuan buruk yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru beserta keluarga-keluarga Presiden Soeharto, kroni-kroninya? Belum pernah. Apakah kita pernah kemudian mengusut kematian, meninggalnya, hilangnya aktivis-aktivis yang waktu itu menyuarakan suara rakyat banyak? Ya belum pernah gitu. Sementara kita sudah terlalu cepat melupakan itu dan kemudian memberikan gelar pahlawan bagi Presiden Soeharto. Apakah kita jadi bangsa yang cepat lupa gitu? Jadi menurut gua pemberian gelar pahlawan bagi Soekarno itu simpel alasannya. Itu adalah cara negara bertobat karena negara pernah melakukan upaya yang terstruktur, sistematis dan masif untuk melupakan jasa-jasa Presiden Soekarno. Tapi negara ini tidak pernah melakukan upaya-upaya yang jelas untuk kemudian mengusut siapa pelaku desoekarnoisasi tersebut dan mengusut tuntas perilaku jahat, perilaku korup, perilaku tidak baik dari pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Sesimpel itu alasannya. Jadi menurut lu ya Soekarno udah clear lah ya gitu ya. Soeharto masih banyak pertanyaan yang menggantung gitu. Nah, ya, tapi apa ya? Kita nggak bisa pungkiri bahwa Soeharto ini kan banyak sekali implikasi-implikasi kelembagaan negara yang jadi juga di zaman Soeharto dan gitu dan lain-lain gitu. Nah, ada banyak pertanyaan juga kayak kenapa sih kalau misalnya dia ditunjuk aja gitu, orang nggak usah ribut-ribut gitu. Nah, kalau menurut lu, kalau boleh nggak sih kita izinin aja sih Soeharto tunjuk aja lah sebagai pahlawan nasional biar selesai ini konflik-konflik dan yang lain gitu. Sepakat sih kalau kayak gitu. Ya kita tadi ya prinsip negara demokrasi. Kita menghargai setiap perbedaan pendapat, pandangan dan menurut gue tadi bener kata Melki, dengan asal tunjuk aja semua orang bisa jadi semua orang bisa jadi pahlawan. Nanti polisi motornya Prabowo cuman gara-gara sering bukain jalan buat dia jadiin pahlawan. Udah naik kan kemarin, udah naik jabatan jadi kemarin. Ya kan, ya dia aja udah sesimpel itu aja gitu. Polisi motor aja bisa dinaikin jabatan dengan semudah itu. Ya kalau Presiden Soeharto diberikan gelar pahlawan semudah itu, maka ya tadi bisa jadi siapapun bisa jadi pahlawan nanti. Seberapa banyak nanti pahlawan yang ada, seberapa penuh itu TMP Kalibata. Mau dipenuhi pahlawan-pahlawan baru yang belum tentu kita ketahui kinerja dan tugasnya. Jujur aja, gue tuh
hampir nggak semuanya tahu gitu. Iya, Kalau kita baca 40 itu, beberapa. mungkin yang paling terkenal 3, Marsina, Abdurrahman Wahid, sisanya mungkin ada Andi Makasau dan lain-lain gitu. Nah, tapi gini, kalau bagi lu sih sebenarnya ada nggak sih kayak pahlawan hidup lu gitu? Nggak sama. Itu aneh sih, ya juga. Nggak, maksud gua nggak. Nggak, Banyak nonton Findes mas ya kalau itu. Nggak, maksud gua nanya menurut lu ada nggak pahlawan bagi lu? Nah, kriteria pahlawan, nah ini maksud gua mau ini bridging-nya gitu loh. Larinya ke situ larinya. Nah, ada pahlawan bagi hidup lu? Pahlawan lu nenek lu. Pahlawan tuh dong, kalau itu dong. Nggak, maksud gua mau tahu maksudnya. Kan gini Pak, gue tuh kesel dari Indonesia adalah seringkali ada banyak policy atau banyak produk-produk yang lahir dari Indonesia ini nggak punya ukuran, nggak scientific, nggak ada ukuran, selalu kayak ya kayak kita kayak mau mengukur perasaan orang lain, maksud gue gitu. Nah ini kan pahlawan ini kan indikatornya tidak sangat saintifik ya, dibuat-buat aja lah, sangat tinggi unsur subjektivitasnya. Makanya gue mau nanya dulu. Karena ada beberapa metodologi filsafat tuh objektivitas itu adalah akumulasi dari subjektivitas gitu. Gue nanya lu gitu. Kalau gua Pahlawan lu siapa dan ada. Dia dari ayah lu kah? Sulawesi. Ayah betul. Enggak serius nih. Enggak, pahlawan bagi lu. Betul itu adalah buku yang diciptakan Afik tentang pahlawan dari Sulawesi Selatan ya? Kakek gue itu. Oke. Enggak, maksud gue bagi lu pahlawan itu seperti apa dan Ya menurut gua pahlawan itu pasti dia kontribusinya nyata, bisa terlihat, bisa dirasakan oleh banyak pihak, nggak hanya segelintir orang. Gitu. Terus yang kedua, dia memang mengabdikan hidupnya memang benar-benar untuk orang lain gitu. kalau politisi bilang semua orang mengabdikan gitu. Iya kan, mengabdikan seberapa mengabdi dan dirasakan itu, impactnya sih menurut gua. Secara output dan outcome-nya itu jelas apa yang dilakuin, nggak hanya claiming, nggak hanya bilang apa namanya cuap-cuap, yeping. Kalau gua sih salah satu pahlawan yang mungkin gue idolain lah gitu ya. Gimik banget ya. Kalau gua sangat mengidolakan Muhammad Hatta. Gitu, Bapak Koperasi, gitu kan, Bapak Koperasi dari Minangkabau ya. Di tengah hiruk pikuknya banyaknya urusan politik, dia lebih memilih di belakang layar menulis buku, memberikan sumbangsi pemikiran. Di belakang layar dia wakil presiden. Iya, maksudnya kan dia tidak orang yang menjadi orator di depan publik, menjadi frontman lah bangsa, itu dia lebih senang merumuskan. Karena kalau pahlawan pribadi. Ini nggak jelas sih kalau ini. Oh, ini gue nggak jelas sih. Gua gitu. Bagi gue siapapun bisa jadi pahlawan untuk dirinya sendiri dan orang lain selama dia berbuat kebaikan. Oke. Jadi menurut lu generasi kita penting nggak sih ada pahlawan-pahlawanan gitu? Gue lebih berharap ada pahlawan super sih ada di Indonesia. Oh, ada pahlawan super gitu. Jadi Superman gitu. Oke, kita karena Nggak jelas anjir. Nggak, maksud gua mau tahu. Siapa menurut lu pahlawan menurut lu? Aku tembak. Nggak kan gua hostnya. Kenapa nggak boleh gue nanya gitu? Gua jadi hostnya. Siapa menurut lu pahlawan selain Bedu? Nggak, gua hostnya di sini. Oh, nggak demokratis apa ya? Kalau gua tuh tipenya gitu. Gua tuh menurut gua cara mengelola negara paling baik adalah menghindari mitos. Satu mitos, yang kedua hal-hal yang tidak dapat diukur. Kan kalau gitu. nggak percaya mitos kita nggak dijajah Belanda. Kan orang zaman dulu kan suka percaya sama ramalan, mitos. Oke. Akhirnya kita dijajah Belanda. Iya, maksud gua tuh paling kesel kalau misalnya Jadi lu nggak percaya? nggak, maksud gua gini. Baca tarot nggak percaya? Nggak, itu urusan lain. Yang jadi persoalan adalah urusan publik itu urusan publik itu jangan dikontrol oleh ilusi negara gitu. Soeharto itu selalu ngasih ilusi negara gitu, seolah-olah komunis ini anti agama misalnya. Jadi kalau kata Rodney Stark itu, kalau ada satu paham ideologi yang memonopoli satu kawasan atau satu society, niscaya ideologi itu tidak akan menciptakan produktivitas. Tapi kalau ada banyak ideologi, banyak agama, mereka kan jadi kompetisi pasar bebas gitu. Sehingga mereka meningkatkan utilitas masing-masing, bangun ini. Sehingga ada kompetisi pasar gitu loh di dalam. Lebih liberal maksud lo berarti? Iya, kalau ada keterbukaan, seseorang akan saling apa? Iya, berlomba untuk berbuat baik. Berlomba untuk menciptakan kebaikan. Tapi kalau dikasih ketertutupan ya orangnya jadi tidak rasional dan selalu penuh delusional. Oke, terakhir mungkin karena tadi kita sudah banyak cerita,
Haikal juga sudah memilih pahlawan dirinya. Mungkin ada closing statement dari lu. Gue dari Melki dulu karena tadi Haikal udah banyak ngomong. Bagi lu gimana kalau statement ya? Iya, sebenarnya gelar pahlawan ini patut untuk kita diskusikan lagi gitu. Kenapa sih harus ada gelar pahlawan nasional? Satu itu. Yang kedua, apa sih kriteria yang paling terbarukan untuk menjadi pahlawan nasional gitu. Yang ketiga, apakah semua orang yang pernah jadi presiden tuh harus jadi pahlawan nasional? Yang keempat, Fadlizon ini udah makan apa belum gitu. Jadi kayaknya akhir-akhir ini sakit itu nggak nyambung gitu. Akhir-akhir ini suka lupa sama sejarah gitu. Jadi jangan sampai kita punya menteri kebudayaan yang nggak begitu paham budaya masyarakat Indonesia yang semestinya musyawarah untuk mufakat. Jadi yang paling penting dalam pemberian gelar pahlawan nasional itu adalah mendengarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat dibiarkan secara demokratis untuk berdebat. Terjadi musyawarah-musyawarah kecil, terjadi musyawarah-musyawarah menengah, dan terjadi musyawarah-musyawarah struktural di dalam sistem-sistem politik untuk kemudian mewujudkan siapa saja yang pantas jadi pahlawan nasional. Itu. Oke. Kalau lu gimana? Kalau menurut gua untuk Pak Fadlizon dan jajaran dan kawan-kawan udah cukup lah, jangan ngolah-ngolah terus gitu kan. Udah cukup lah budaya ngolah-ngolah ini gini kan. Masih banyak lah permasalahan kebudayaan yang harus lebih penting dan segera diurus. Perlindungan aset-aset sejarah, bagaimana memelihara pelestarian budaya atau bahkan memperkenalkan budaya keluar. Itu menurut gue jauh lebih penting daripada kita sibuk berfokus setiap harinya mikirin bagaimana cara. Fadlizon kayak gini terus ini Ministry of Culture kita ganti ke sastra silalahi aja. Iya, itu juga menurut gua kebudayaan lebih banyak yang aspek lebih budayawan gitu kan. Nah, itu menurut gua cukup lah gitu kan. Jangan terlalu mengurusi satu hal ini sampai seakan-akan Kementerian Kebudayaan ini adalah hanya jadi tukang stempel untuk mengiyakan Soeharto sebagai presiden. Kementerian Kebudayaan punya tugas yang lebih penting, bagaimana Indonesia terdiri dari ribuan suku gitu kan. Itu lebih penting lah menurut gua, dan harapannya closing dari gua adalah coba lebih terapkan prinsip good governance, coba lebih terapkan mau mendengar, mau mempertimbangkan, jangan hanya asal bapak senang aja sih gitu. Menurut lu lebih penting memilih pahlawan nasional atau siapa yang lebih nyampe? Siapa yang lebih nyampe? Oke. Kayak nyampe sih itu maksudnya. Maksud gua gini kan, bagi generasi old kan cara menentukan culture-nya kan pahlawan. Siapa yang jadi tokoh masyarakat. Bagi Gen Z kan siapa yang nyampe bos. Siapa yang culture kan gitu. Jadi menurut gua mungkin sastra silahai bisa jadi betul. Ya mungkin Fadlizon juga boleh pakai samba lah besok. Ya, oke. Itu lebih ini kan, lebih culture bos. Brodo lah, minimal brodo. Oke. Pokoknya paling penting dari podcast kita adalah Fadlizon mohon lebih culture. Oke. Terima kasih.